Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin dari kelas D3 TI1A dengan NIM 2103003. Pada video kali ini di sini saya akan mengkonfigurasi mengenai soal UTS Tekkom yang telah diberikan oleh Bapak Pak Sumar. Soal UTS-nya seperti ini, disuruh mengkonfigurasi topologinya seperti ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita eksekusi ya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini itu ada yang namanya STP ya. Kemudian di bagian sini ada Ether channel. Di sini ada server yang berfungsi sebagai web servernya, kemudian sebuah router untuk DHCP servernya, dan sebuah MLS sebagai DHCP untuk relaynya. Mungkin kita bisa setiap PC ini akan mendapatkan alamat IP-nya secara DHCP. Oleh karena itu kita harus men-setting DHCP server di routernya ya. Kita bisa menuju ke routernya terlebih dahulu. Kita config di bagian server terlebih dahulu ya. Ini alamatnya 172.20. Kita langsung saja masukkan alamatnya untuk server ini. 172.20.30.2/26 26 tuh 192 terakhirnya. Default gateway, kemudian DNS server seperti ini. Server sudah kita setting, bisa kita lanjutkan ke routernya. Bisa kita nyalakan terlebih dahulu, configure terminal. Kita config di bagian ini, jalur ini tuh jalur antara server dengan router, jalur 0/1 ya. Kita masukkan di sini IP address untuk 72.20.30.1 255.192. Oke, kemudian kita menuju ke bagian giga router G0/0. Kita nyalakan, kemudian kita beri IP 10.10.10.1 dengan subnetnya 255.255.252. Oke, jika sudah, kita menuju ke CLI nya. Dan kita harus pertama-tama membuat DHCP poolnya untuk setiap VLAN-nya ya. Kita langsung saja buat IP DHCP pool, beri nama VLAN 10, karena DHCP pool ini akan kita fungsikan atau gunakan untuk hanya VLAN 10 saja. Kita beri netnya 192.168.10.0 ya. Ikutin dari sini VLAN 10 tuh IP-nya seperti ini. Terus subnet max-nya 255.255.0. default routernya itu 192.168.10.1 DNS server ya. Itu kita beri 192. Untuk DNS server kita gunakan pada IP server yang ini ya. DNS servernya 172.20.30.2. Enter ya. Ini di DHCP pool yang pertama untuk VLAN 10. Kita buat DHCP pool untuk VLAN 20 dan 30. Caranya sama seperti ini. Pool VLAN 20 net 192.68.20.0.255.0
default routernya itu 192.168 titik 20.1 ya. DNS aduh salah guys, DNS server kita enter, exit, kita buat lagi yang VLAN 30 nya DHCP pool VLAN 30, kita beri netnya 192.30.0 default router 2.168.30.1, terus DNS servernya itu seperti ini. Kita exit. Jika sudah seperti ini, kita menuju ke buat dulu ya pengencapsulationnya pada jalur untuk G 0/0 ini ya. Kita menuju ke G 0/0 titik 10. Nah, titik 10 ini untuk VLAN-nya ya. VLAN-nya kita encap .1q 10, kita beri IP 192.168.1.255. Untuk IP-nya ngikutin sebelumnya ya. Untuk VLAN antar VLAN, misalkan VLAN 10 memakai IP yang ini. Kita enter. Kemudian kita exit, kita ke G 0/0 titik 20 encap .1q 20 IP add 2.1.0, kemudian exit lagi, kita menuju ke 0/0.30, kita beri IP, kita encap dulu ya, encapsulation .1q 30, IP add nya 192.168.30.1, subnetnya 255.255.255.0, enter dan exit. Di sini saya lupa ya, saya belum membuat untuk VLAN 40. Ternyata di sini ada VLAN 40. Kita harus mengulang ya, menambahkan untuk VLAN 40 ini. Kita tambahkan, kita ke in, kita ke ini dulu, DHCP pool IP, DHCP pool VLAN 40, kemudian kita beri network 92.168.40.0, subnetnya 255.255.0, default routernya 192. Masih gampang lah ya untuk konfigurasi seperti ini. 72 enter. Saya lupa tadi menambahkan VLAN 40, makanya di sini saya membuat pool untuk VLAN 40 ya. Kemudian kita exit dulu, kita menuju ke interface G 0/0.40, kita encap dulu, encap .1q 40, kita beri IP add, race nya 9268,
10.1.1 subnetnya 255.255.255.2.0. Kemudian kita exit saja. Nah, untuk pembuatan DHCP pool pada routernya, atau istilahnya kita membuat DHCP server pada routernya, ini sudah selesai dibuat. Kemudian kita menuju ke DHCP relay-nya ya. Kita klik saja. Kita di DHCP relay ini kita harus membuat VLAN-nya dulu ya, mendaftarkan VLAN dari VLAN 10 sampai 40. Kita buat langsung saja VLAN 10, VLAN 20. Ini proses membuat VLAN ya guys. VLAN 40. VLAN berhasil dibuat. Jika sudah, kita harus apa ya istilahnya namanya, pada jalur ini kita harus membuatnya menjadi terang. Oleh karena itu pada jalur antar router dan switch ini kan terhubung dengan FA0/3 ya. Kita buat terangnya terlebih dahulu. Jadi kita exit, kemudian kita menuju ke interface FA0/3. Kita switch mode trunk. Salah guys. Untuk terang pada MS ini caranya ulang lagi ya. Kita ke switch terang ncap.1q. kemudian kita switch mode terang. Oke. Jika sudah seperti ini, kita juga harus mengterang ya antara MSI ini ke switch ini. Ini terhubung dengan FA0/1. Kita arahkan terlebih dahulu ke interface FA0/1. Kemudian kita switch terang encapsulation .1q switch mode terang. Oke. Jika sudah seperti ini, kita harus membuat IP. Kita harus men-setting IP pada VLAN-VLAN-nya ya. VLAN ini harus kita beri IP. Caranya kita exit dulu, kita ke interface VLAN 10 ya, urut VLAN interface 10. Kita beri IP addressnya 192.10.1.0. kita ke ini sudah ya, sudah. Kita exit, kita ke interface VLAN 20. Kita beri IP ini untuk VLAN 20. Kita exit, kita ke VLAN 10. Kita beri IP 30 ya, 30.1. Oke, kita exit lagi, kita menuju ke VLAN 40 ya. VLAN 40 kita beri IP juga. Sudah ya guys ya. Ini sudah berhasil kita membuat mendaftarkan VLAN-nya di MSI. Jika sudah, kita harus men-setting pada switch yang ini ya, switch bagian ini, karena ini terhubung dengan ini, dimana di bagian MSI-nya ini jalurnya terang. Nah, oleh karena itu di sebelah sini juga harus terang juga dong tentunya. Caranya hampir mirip sama MSI tadi. Kita bisa lakukan seperti ini. Kita itu dulu, lihat dulu. Kita pertama-tama kita membuat VLAN dulu ya, karena pada switch ini belum terdaftar VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 40. Kita exit, kemudian kita harus membuat terangnya ini terhubung ke jalur
FA 0/1 ya, FA 0/1, FA 0/1. Kemudian kita switch mode terang, mode trunk. Jika sudah, kita exit. Kemudian kita harus membuat switch port pada jalur ini ke PC2 ini. Kita harus buat switch portnya. Ini terhubung ke FA 0/4 ya. Kita arahin ke interface FA 0/4. Kita switch port ya. 4 kita switch port mode ACC, mode akses, switch port accessed VLAN 10, karena di PC ini menggunakan VLAN 10, oleh karena itu kita menggunakan VLAN 10 ya. Ntar jika sudah seperti ini belum selesai guys, masih lama. Kita juga harus menterang antara switch ini dengan switch ini, kemudian switch ini dengan switch ini kita harus terang juga. Ini terhubung dengan jalur FA 0/2. Kita bisa exit, kita bisa ke interface FA 0/2. Kita bisa switch mode terang. Oke, kemudian kita juga membuat terang di bagian jalur ini FA 0/3, terhubung dengan FA 0/3. Kita ke ini exit dulu ya, interface FA 0/3. Kita switch mode terang. Oke, sudah. Kita juga harus membuat terang di bagian switch ini, dan switch ini kita terangkan juga ya. Tapi sebelumnya kita harus membuat VLAN pada switch ini dulu ya. Enable control terminal, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Kemudian kita buat terangnya interface 0/1. Kita switch mode terang, kita enter, dan di bagian sini juga harus dibuat terang. Kita sudah membuat terang pada jalur ini. Ini belum selesai ya, kita harus membuat terang juga di bagian sini, jalur sini, jalur FA 0/2 nya, interface FA 2, switch mode terang. Oke, di bagian sini juga harus kita buat terang, terus FA 0/2. Kita harus membuat terangnya. Jika sudah, kita membuat switch port antar PC nya. Kita switch port, kita interface dulu, arahin ke interface ini. Ini terhubung dengan jalur mana? FA 0/3 ya. FA 0/3 kita switch mode ACC VLAN 10 ya. VLAN 10 pada PC ini, tetapi untuk PC ini kita tidak beri VLAN ya, karena dari bapaknya tidak diberi VLAN. Ini sudah ya, coba kita cek apakah DHCP nya sudah terhubung, apakah sudah didapat untuk DHCP nya. Tuh, DHCP request successful. Kemudian kita ke PC ini, kita coba DHCP.
Coba ulangi lagi. Successful juga. Oke, kesimpulannya di bagian sini sudah oke lah ya, sudah bagus, sudah terhubung dengan sempurna. Langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi di bagian Ether channel. Di sini menggunakan protokol Ether channel LACP. Oke, langsung saja kita config ya. Kita enable, kita config terminal. Untuk ini tuh jalurnya 1 4 sama 4 bentar. 1 2 sama 4 ya. Di bagian sini untuk Ether channelnya di bagian port 1, 2 dan 4 kita arahin dulu ke inter range FA0 per 1 sampai 2. Kita buat switch, kita buat channel group 1 mode aktif. Kita seharusnya shoot terlebih dahulu ya. Kita shoot dulu, shot. Oke, sudah. Kita ini yang di bawahnya masih belum masih belum tergabung dengan Ether channelnya. Kita arahin ke interface FA 0 per 4. Kita buat channel group 1 mode aktif. Kita shoot. Oke, jika sudah, kita membuat Ether channel group di switch sebelahnya ya. Ini terhubung dengan port 1, 2 dan 3 ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Interface range 0 per 1 sampai 3. Maaf, salah. Interface FA, kemudian kita channel group 1 mode aktif. Oke, kita shoot terlebih dahulu ya. Kita shoot dua-dua ini sudah kita shoot. Kemudian kita ketika berita no shoot seperti ini sudah. Kemudian di sini interface range FA 0 per 1 2 kita no shoot. Ini kita beralih ke interface fast Ethernet 0 per 4 ya. 0 per 4 kita no shot. Oke. Jika sudah seperti ini sudah berhasil kita buat ya untuk Ether channelnya. Langkah selanjutnya kita hanya menghubungkan dan membuat VLAN dengan trunkingnya ya. Pada jalur ini kita harus buat terangnya. Oke. Ini terhubung dengan jalur FA0 per 2. Oke. Terus FA0 per 2 kita switch mode terang. Kita switch terang encap .1q. Kita switch mode terang. Oke. Jika sudah seperti ini, kita membuat terang di bagian switch ini ya. Pada switch ini kita harus membuat VLAN terlebih dahulu guys, karena pada VLAN ini kita belum mendaftarkan VLAN-nya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Kemudian kita beralih ke interface 0 per 3 ya. Pada ini jalur ini 0 per 3 kita arahin ke situ dulu. Interface FA 0 per 3 kita buat switch mode terang. Oke, sudah. Kita membuat switch port aksesnya gitu ke antar PC.
pada jalur ini untuk switch port akses VLAN 30, ini akses VLAN 20, ini VLAN 40. Kita buat saja langsung guys. Ini terhubung dengan FA0/5, kita arahin dulu ke interface FA0/5. Oke, kita switch mode akses, kita terus switch akses VLAN 30 ya, ini VLAN 30. Oke, exit, kemudian ke interface FA berapa nih bagian sini, FA berapa nih, 6, FA 6, 0/6. kita VLAN 20, kita berpindah ke interface FA 0 per berapa nih di VLAN 40 ini, FA 0/7 ya, FA 0/7. kita switch mode ACC, switch ACC VLAN berapa nih pada jalur ini, VLAN 40 ya, 40. Oke, jika sudah, kita ke bagian blok sini ya, ini VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. caranya sama seperti tadi, kita buat ininya FA 0/4, FA 0/4 ini, interface FA 0/4. kita beri switch mode ACC, kita switch ACC VLAN 20. Oke, karena pada switch ini kita belum membuat VLAN-nya atau belum mendaftarkan VLAN-nya, makanya di sini tertera tulisan creating VLAN 20, karena sebelumnya kita belum membuat VLAN 20 ini di switch ini. Kemudian kita ke interface FA 0, tapi biarlah nggak apa-apa sih creating seperti ini, dibuat otomatis oleh switchnya. Kita beralih ke sini, ini terhubung dengan jalur FA 0/5 ya, FA 0/5, switch mode ACC, switch akses VLAN 30. Oke. Kemudian di sini ini terhubung dengan jalur FA 0/6, interface FA 0/6. kita beri switch mode akses, kita beri switch akses VLAN 40. Oke. Ini sudah selesai ya. Dalam membuat VLAN dan membuat ranking sudah selesai, tetapi saya kelupaan sesuatu hal nih di bagian switch ini. Dengan switch ini di channel grupnya kita belum membuat terangnya guys, jadi kita balik lagi ke switch ini, kita arahin ke interface PO1 atau port channel 1, kita switch mode terang. Oke. Kemudian pada di switch ini juga kita beri seperti sebelumnya, PO1 switch mode terang. Oke. Sini sudah berhasil ya untuk konfigurasinya. Jika sudah, kita tes pada PC ini apakah DHCP-nya berhasil atau diterima dengan baik atau belum ya. Kita DHCP VLAN 30 dengan IP 30 netnya. VLAN 20 kita DHCP lagi. Berhasil. Oke, kita ke VLAN 40, kita ke DHCP. Oke, berhasil. Kita menuju ke PC ini. Berhasil. Oke, kita ke VLAN ini. Berhasil. Oke, kita menuju ke ini, PC ini.
berhasil juga. Jika sudah seperti ini, jangan mentang-mentang berhasil untuk mendapatkan IP DHCP-nya, bukan berarti kita tidak mengetes atau antar satu komputer lainnya gitu. Kita coba ping ke dari PC ini. Saya mau ngeping ke PC yang sebelah mana ya, sebelah sini, sebelah sini. Kita yang IP-nya 192.168.30.2 sepertinya ini titik 2 benar. Kita titik 2 enter. Agak lama. Oke. Sini tertera tulisan gagal ya. Oke, tidak apa-apa. Kita balik lagi ke routernya. Config, kita hapus bagian sini. Oke. Kita tes ya, ulangi lagi apakah berhasil. Ini request timeout ya. Coba kita coba mengping dari PC ini ke server ya, apakah berhasil. Sepertinya ada yang salah nih. Sebelah sini apa ya? Sabar, kita sedang mencoba. Ini kita harus sini, kita belum beli IP routing pada MLS nya, saya kelupaan tadi. Oke, kita do right saja. Kita coba lagi ya, apakah berhasil untuk ini. Nah, sini ada tulisan destination host unreachable. Tidak masalah. Coba kita mengping dari PC ini ke PC ini ya. Ulang lagi. 192.168.10.2. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya. Ulang lagi, dan sudah berhasil. Kita mencoba mapping ke VLAN 40 ini, 40.2 ya, 40.2. Oke. Masalah untuk konfigurasinya sudah berhasil seperti ini. Kita coba cek ya, apakah web server pada servernya itu dapat berjalan di tiap PC. Kita menuju ke web browser, kita ketikkan alamat IP pada servernya 72.1.20.10.2. Oke. Tidak masalah, ini ada kegagalan. Mungkin bagian sininya kita beri IP dulu ya.
kenapa tidak bisa ya? Oke, mungkin mengenai ini saya hanya cukup mampu sebatas ini saja mengenai konfigurasi dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Sumar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.